Salat itu adalah buatangan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini buatangan tentunya sangat membahagiakan, tentunya sangat menyenangkan. Namun kadang respon kita terhadap sholat itu berbeda-beda. Sehingga level sholat kita juga berbeda-beda. Level yang pertama dari sholat itu adalah sholat sebagai beban. Ya sholat, namun sholat ini dianggap sebagai beban. Sehingga rasanya malas, rasanya berat, rasanya luar biasa tidak enaknya. Karena ini dianggap beban, maka sholat ini juga menjadi berat. Dan cirinya, begitu takbir dan sudah sampai Al-Fatihah, menguap, kangok, atau bahkan ngantuk di dalam sholatnya. Lah kenapa ini terjadi? Ya karena sholat itu hanya dianggap sebagai beban saja. Meskipun ringan, meskipun kecil, meskipun kurus, kalau dianggap beban, ya berat. Meskipun besar, meskipun berat, meskipun gemuk, kalau tidak dianggap beban, ya ringan. Begitu juga dengan sholat. Kalau sholat itu dianggap beban, maka sholatnya akan bolong-bolong. Berat. Kadang sholat, kadang tidak sholat. Subuh kesiangan, duhur sibuk kerjaan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran. Sholatnya akhirnya bolong-bolong. Ya sholat, ya tidak sholat. Jadi yang bolong-bolong itu bukan hanya katoknya bapak-bapak, tapi juga sholat. Sholatnya bolong-bolong. Level yang kedua, sholat sebagai kewajiban. Ya karena sholat dianggap sebagai kewajiban, ya sholat ditunaikan. Tetapi sholat ini rasanya hambar. Sholat ini rasanya kering makna. Atau bahkan tidak merasakan apa-apa selain rutinitas. Ciri sholat yang seperti ini biasanya ketika mendengar azan itu nggak senang, nggak bahagia. Padahal tidak ada panggilan seindah panggilan azan. Ada azan dikumandangkan, kok sudah azan? Cepat sekali. Salah ini muadzinnya ini. Apalagi kalau muadzinnya itu tua dan suaranya nggak enak. Yang disalahkan muadzinnya. Berarti sholat kita baru level kewajiban. Atau ketika sholat, yang kita pikirkan hal-hal yang di luar sholat. Bahkan dompet hilang itu. Ketemu pada saat sholat. Dicari nggak ketemu, begitu sholat ketemu. Ini berarti sholat kita baru sekedar kewajiban. Apakah dia sholat? Ya sholat. Daripada tidak sholat. Level yang ketiga, sholat sebagai kebutuhan. Yang namanya butuh, ya dilakukan. Kalau nggak butuh, ya tidak dilakukan. Kalau kita menganggap sholat ini sebagai kebutuhan, kalau belum ditunaikan, rasanya ada yang mengganjal. Rasanya ada yang kurang. Pikiran juga tidak tenang. Tapi begitu sudah dikerjakan, begitu sudah ditunaikan, hati ini rasanya plong gitu. Lega gitu. Pikiran juga menjadi tenang. Begitu juga dengan sholat.
Ketika sholat ini sudah kita anggap sebagai kebutuhan kita, ketika kita sudah sholat, rasanya plong gitu, rasanya lega gitu, rasanya pikiran ini tenang. Begitu belum sholat, ada yang mengganjal, ada yang kurang, pikiran juga belum tenang. Pernah ya Bapak Ibu merasakan yang seperti itu? Alhamdulillah kalau sudah sampai seperti itu. Level yang keempat adalah sholat sebagai wujud cinta. Ini yang paling bagus, ini yang paling utama. Kalau sholat itu dasarnya cinta, landasannya cinta, karena cinta maka yang muncul adalah kebahagiaan, maka yang muncul adalah kenikmatan di dalam sholat itu. Jadi sholat itu akan terasa nikmat sekali karena dasarnya cinta. Karena sholat ini dianggap sebagai wujud cinta kita kepada Allah. Inni wajjahtu wajhiya. Begitu kita sholat, kita menghadap kepada Allah, kita ketemu Allah, kita berdua dengan Allah, berbicara dengan Allah. Tidak indah bagaimana kalau kita ketemu dengan zat yang kita cintai, bertemu dengan zat yang mencintai kita, maka sholat itu rasanya luar biasa indahnya, luar biasa nikmatnya, karena dasarnya adalah cinta. Sebagai ilustrasi, ada anak muda gonceng pacarnya. Pacarnya gendut sekali, lemu, kayak drum ini. Itu nikmat saja karena dasarnya cinta. Berbeda dengan menggonceng ibunya yang kurus, boncengnya dekat. Ibunya dimarah-marahin, diomel-omelin terus, dibentak-bentak terus. Berbeda, memang dasarnya dasar cinta. Nabi kita Muhammad SAW, ketika sholat itu sampai kaki beliau itu bengkak tanpa dirasa, karena memang dasarnya cinta. Begitu menikmati cinta ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita bisa mempertahankan level sholat kita ini di level yang keempat ini. Sholat sebagai wujud cinta. Kalau kita bisa mempertahankan ini, insya Allah sholat ini menjadi nikmat dan hidup kita juga membahagiakan.